Mentari sore mulai tenggelam saat 4 mahasiswa Dina, Rian, Santi, dan Yoga tiba di sebuah rumah tua yang terbengkalai. Rumah itu tampak menyeramkan, catnya terkelupas. Beberapa papan kayu lapuk tampak hampir ambruk, dan jendela-jendelanya sebagian besar pecah. Bau apak dan lembab menyambut mereka. Mereka datang untuk sebuah tugas kuliah. Meskipun cerita tentang hantu kepala buntung di rumah itu sudah terkenal di kalangan mahasiswa. Seriusan kita mau masuk? Tanya Santi, sedikit gugup. Ia merapatkan jaketnya. Rian, yang paling bersemangat, menjawab, "Santailah, ini cuma mitos. Kita cuma butuh data untuk tugas." Ia mengeluarkan kamera dan buku catatan. Yoga, yang biasanya pendiam, mengangguk setuju. Tapi matanya tak lepas dari rumah itu. Ia merasa ada yang aneh. Dina, pemimpin kelompok, berkata, "Oke, kita bagi tugas. Rian, kamu periksa ruang depan. Yoga, temani Santi, aku akan cek bagian belakang." Mereka masuk. Udara di dalam rumah terasa dingin dan pengap. Suara-suara aneh, seperti derit kayu dan tiupan angin, terdengar di berbagai sudut. Santi memegang erat tangan Yoga. Matanya tak berani lepas dari bayangan-bayangan yang tampak berkelebat di sudut mata. Kegelapan di dalam rumah terasa mencekam. Mereka melangkah hati-hati. Setiap langkah terasa berat dan penuh ketegangan. Tiba-tiba, suara sesuatu jatuh dari lantai atas membuat mereka tersentak. Suara jatuh itu disusul oleh derit tangga kayu yang tua dan rapuh. Keempat mahasiswa saling berpandangan, jantung mereka berdebar kencang. Keheningan sesaat kemudian kembali menyelimuti rumah tua itu, lebih mencekam daripada sebelumnya. "Apa itu?" bisik Santi. Suaranya gemetar. Ia mencengkeram tangan Yoga dengan erat. Rian berusaha terlihat tenang, berkata, "Mungkin cuma tikus." Namun, suaranya terdengar sedikit ragu. Ia mengarahkan senternya ke arah tangga. Cahaya redupnya hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan yang gelap gulita. Dina, dari bagian belakang rumah, memanggil. "Ada apa?" "Kayaknya ada sesuatu yang jatuh dari atas," jawab Rian. "Kita naik ke atas." Bareng-bareng, mereka menaiki tangga kayu itu dengan hati-hati. Setiap langkah menimbulkan suara derit yang nyaring dan menggema di ruangan yang sunyi. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang hampir seluruhnya tertutupi oleh debu dan jaring laba-laba. Perabotan tua dan rusak berserakan di berbagai sudut ruangan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah boneka porselen yang tergeletak di lantai. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. "Astaga!" seru Santi, menutup mulutnya dengan tangan. Ia mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Yoga, yang sedari tadi mengamati ruangan dengan teliti, menemukan sebuah buku harian tua di bawah meja tua yang hampir roboh. Ia mengambilnya dan membukanya dengan hati-hati. Tulisan tangan yang samar-samar terlihat di halaman pertama. Seakan-akan berbisik tentang sebuah tragedi yang terjadi di rumah itu bertahun-tahun yang lalu. Suasana menjadi semakin mencekam. Angin bertiup dingin dari jendela yang pecah, membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Kegelapan di sekitar mereka terasa semakin pekat, menyelimuti mereka dalam ketakutan. Saat Yoga membaca buku harian itu, angin bertiup lebih kencang, menerbangkan debu dan membuat beberapa benda di ruangan itu bergetar. Tulisan di buku harian itu menceritakan kisah seorang wanita muda yang meninggal secara tragis di rumah itu. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. Sebuah kisah yang mengerikan, yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Tiba-tiba, lampu senter Rian padam. Kegelapan total menyelimuti mereka. Hanya suara napas mereka yang terdengar di tengah keheningan yang mencekam. Santi menjerit. Tubuhnya gemetar hebat. Ia meraba-raba dinding. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan licin. Ia menjerit lagi, lebih keras kali ini. "Santi!" teriak Dina dan Rian bersamaan. Mereka meraba-raba mencari Santi di tengah kegelapan. Yoga masih memegang buku harian itu. Tangannya gemetar. Ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya, seperti sentuhan jari-jari yang dingin dan halus. Ia menoleh, tetapi tak melihat apapun. "Santi!" teriak Yoga. Suaranya bergetar. Ia memanggil nama Santi berulang kali, tetapi hanya keheningan yang menjawabnya. Kegelapan terasa semakin pekat, semakin mencekam. Mereka menyadari bahwa Santi telah menghilang. Ketakutan yang luar biasa mencengkeram hati mereka. Mereka terjebak di tengah kegelapan, di rumah tua yang penuh dengan misteri dan teror. Tanpa Santi, suara-suara aneh terdengar dari berbagai penjuru ruangan, semakin menambah rasa takut dan panik mereka. Mereka harus menemukan Santi,
Sebelum kegelapan itu menelan mereka semua, keheningan yang mencekam itu diselingi oleh suara-suara aneh dan desiran angin yang dingin, semakin menambah suasana menegangkan. Mereka benar-benar sendirian, terjebak dalam mimpi buruk yang mengerikan. Dengan hati berdebar-debar, Dina, Rian, dan Yoga mencari Santi di tengah kegelapan. Senter Rian masih mati, dan ponsel mereka tak mendapat sinyal. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya bulan yang samar-samar menerobos celah jendela yang pecah. Setiap bayangan yang terlihat membuat mereka tersentak. Setiap suara derit kayu terdengar seperti langkah kaki seseorang yang mendekat. Mereka memanggil nama Santi berulang kali, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Suasana semakin mencekam. Bau anyir darah samar-samar tercium di udara. Yoga masih memegang buku harian itu, merasakan sentuhan dingin yang sama di tangannya. Kali ini, sentuhan itu lebih lama dan lebih kuat. Ia menjerit dan menjatuhkan buku harian itu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa-tawa perempuan yang pelan, namun sangat menyeramkan. Suara itu berasal dari arah ruang tamu. Dengan hati yang penuh ketakutan, mereka berjalan menuju ruang tamu. Langkah kaki mereka bergema di tengah keheningan. Di ruang tamu, mereka melihatnya sesosok bayangan samar-samar yang melayang di udara. Bayangan itu berbentuk seperti kepala manusia tanpa tubuh, melayang di udara. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya tak terlihat jelas. Namun mereka bisa merasakan tatapan kosong dan dingin yang menusuk ke tulang. Kepala buntung itu melayang perlahan, mendekati mereka. Ketiga mahasiswa itu tersentak kaget, terpaku di tempat, tak mampu bergerak. Hanya suara napas mereka yang terdengar, bercampur dengan tawa perempuan yang semakin mengerikan. Suasana mencekam mencapai puncaknya. Mereka benar-benar sendirian, dihadapkan pada teror yang tak terbayangkan. Apakah mereka akan selamat, atau akan menjadi korban berikutnya dari hantu kepala buntung itu? Kegelapan menyelimuti mereka, menambah rasa takut yang tak tertahankan. Kepala buntung itu melayang semakin dekat, tatapannya yang dingin menusuk ke tulang. Ketiga mahasiswa itu terpaku di tempat. Tubuh mereka menegang karena ketakutan. Rian mencoba untuk bergerak, tetapi kakinya terasa berat, seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Dina menutup matanya. Tangannya gemetar hebat. Hanya Yoga yang masih mampu sedikit bergerak, meskipun tubuhnya juga gemetar hebat. Tawa perempuan itu semakin keras, semakin mengerikan. Suaranya seperti menusuk-nusuk gendang telinga mereka. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Meskipun udara di ruangan itu sebenarnya cukup hangat, suasana menjadi sangat mencekam, dipenuhi oleh rasa takut yang tak tertahankan. Tiba-tiba, kepala buntung itu menghilang. Ketiga mahasiswa itu terduduk lemas di lantai. Jantung mereka berdebar-debar kencang. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tetapi keheningan itu jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Mereka merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Saat mereka mencoba untuk bangkit, mereka mendengar suara bisikan-bisikan yang samar-samar. Seakan-akan ada banyak suara yang berbicara sekaligus. Bisikan-bisikan itu terdengar seperti latapan, seperti jeritan, seperti tawa yang menyeramkan. Suara-suara itu datang dari berbagai penjuru ruangan, membuat mereka semakin panik dan ketakutan. Mereka merangkak mundur, berusaha untuk menjauh dari ruang tamu. Mereka ingin keluar dari rumah tua itu, tetapi mereka merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat. Setiap napas yang mereka hirup terasa sesak. Kegelapan di sekitar mereka semakin pekat, semakin mencekam. Mereka benar-benar sendirian, terjebak dalam teror yang tak terbayangkan. Apakah mereka akan selamat, atau akan menjadi korban berikutnya dari teror di rumah tua itu? Ketegangan mencapai puncaknya, membuat mereka merasa putus asa. Mereka berhasil keluar dari ruang tamu dan merangkak menuju pintu utama. Setiap suara derit kayu, setiap hembusan angin, membuat jantung mereka berdebar kencang. Bisikan-bisikan itu masih terdengar. Semakin dekat, semakin jelas, seakan-akan ada banyak suara yang mengelilingi mereka, membisikkan hal-hal yang tak mereka mengerti, namun terasa sangat mengerikan. Saat mereka hampir mencapai pintu, lampu senter Rian menyala kembali secara tiba-tiba. Cahaya senter itu menerangi wajah mereka yang pucat pasi, dipenuhi oleh keringat dingin. Mereka saling berpandangan, mata mereka dipenuhi oleh rasa takut dan keputusasaan. Namun, relief mereka hanya sesaat. Di ambang pintu, mereka melihatnya sebuah bayangan samar-samar yang berdiri di depan mereka.
Bayangan itu terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Tetapi mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka merasakan tatapan dingin yang menusuk ke dalam jiwa mereka. Bayangan itu menghilang begitu cepatnya. Seakan-akan hanya sebuah ilusi. Ketiga mahasiswa itu berlari keluar dari rumah tua itu tanpa menoleh ke belakang. Mereka berlari sekencang-kencangnya. Jantung mereka berdebar-debar kencang. Napas mereka tersengal-sengal. Mereka tak berani menoleh ke belakang, takut melihat bayangan itu kembali. Mereka hanya ingin menjauh dari rumah tua itu. Menjauh dari teror yang mengerikan itu. Namun, bisikan-bisikan itu masih terdengar di telinga mereka. Seakan-akan mengejar mereka. Menghantui mereka. Mereka tahu. Pengalaman malam itu akan selalu menghantui mereka selamanya. Ketakutan yang mereka rasakan malam itu akan selalu terukir dalam ingatan mereka. Mereka selamat. Tetapi trauma yang mereka alami akan sulit untuk dilupakan. Keheningan malam itu terasa begitu mencekam. Dipenuhi oleh bayang-bayang ketakutan yang tak akan pernah hilang. Mereka berlari tanpa henti hingga sampai di jalan raya. Napas mereka tersengal-sengal. Tubuh mereka gemetar hebat. Mereka baru berani berhenti setelah sampai di sebuah warung kecil yang masih buka. Ketiga mahasiswa itu duduk lemas. Tubuh mereka masih gemetar. Mereka saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi oleh rasa takut dan kelelahan. Suasana di warung itu terasa sunyi dan mencekam. Mereka memesan minuman hangat. Tetapi tangan mereka masih gemetar hebat sehingga minuman itu hampir tumpah. Mereka mencoba untuk berbicara. Tetapi kata-kata seolah-olah tersangkut di tenggorokan. Keheningan di antara mereka terasa sangat mencekam. Tiba-tiba, Lian merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Ia menoleh, tetapi tidak melihat apapun. Ia merasakan bulu kudungnya merinding. Ia yakin, itu bukan hanya perasaan. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang dingin dan menyeramkan. Dina dan Yoga juga merasakan hal yang sama. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Meskipun udara di warung itu sebenarnya cukup hangat, mereka merasakan tatapan dingin yang menusuk ke dalam jiwa mereka. Mereka merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang jahat dan mengerikan. Ketiga mahasiswa itu saling berpegangan tangan, saling memberikan kekuatan. Mereka tahu, mereka tidak sendirian. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang selalu mengikuti mereka. Mereka merasa seperti sedang dihantui oleh sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tak akan pernah meninggalkan mereka. Ketakutan itu akan selalu ada. Selamanya, keheningan di warung itu terasa semakin mencekam. Dipenuhi oleh rasa takut yang tak tertahankan. Mereka tahu, pengalaman malam itu akan selalu menghantui mereka. Selamanya. Meninggalkan warung dalam diam, suasana mencekam masih menyelimuti mereka. Mereka berjalan beriringan, saling berpegangan tangan. Seakan-akan mencari kekuatan satu sama lain. Jalanan yang biasanya ramai terasa sunyi dan mencekam. Bayangan-bayangan di pinggir jalan tampak seperti sosok-sosok yang mengintai mereka. Sesampainya di asrama, mereka langsung masuk kamar masing-masing tanpa sepatah kata pun. Ketiga mahasiswa itu terduduk lemas di tempat tidur. Pikiran mereka dipenuhi oleh kejadian-kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. Mereka masih merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Meskipun udara di kamar mereka cukup hangat, mereka masih mendengar bisikan-bisikan samar yang seakan-akan datang dari kegelapan. Tidur terasa mustahil. Bayangan kepala buntung itu terus muncul di pikiran mereka, membuat mereka ketakutan. Mereka mencoba untuk mengusir bayangan itu. Tetapi bayangan itu terus kembali. Semakin jelas, semakin mengerikan. Mereka merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Keesokan harinya, mereka ke kampus dengan wajah pucat pasi. Mereka terlihat lesu dan linglung. Mereka sulit berkonsentrasi pada kuliah. Kejadian di rumah tua itu masih menghantui mereka. Trauma yang mereka alami begitu dalam. Seakan-akan akan selalu ada. Selamanya, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan itu. Rumah tua itu, kepala buntung itu, bisikan-bisikan itu, akan selalu menjadi bagian dari ingatan mereka. Itu adalah sebuah pengalaman yang mengubah hidup mereka. Sebuah pengalaman yang akan selalu menghantui mereka. Selamanya, ketiga mahasiswa itu saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi oleh rasa takut dan keputusasaan. Mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa benar-benar melupakan malam mengerikan itu. Minggu-minggu berikutnya, ketiganya mencoba kembali menjalani kehidupan normal. Namun, bayangan kejadian di rumah tua itu masih menghantui mereka. Kehilangan Santi menjadi beban tersendiri. Mereka melaporkan kehilangan Santi ke pihak berwajib. Namun pencarian tak membuahkan hasil.
Tidak ada tanda-tanda keberadaan Santi, seolah-olah ia lenyap di telan bumi. Suatu malam, Yoga terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Santi di rumah tua itu, dikelilingi oleh bayangan-bayangan gelap. Santi tampak ketakutan dan memohon pertolongan. Yoga terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa mimpi itu bukanlah sekadar mimpi. Keesokan harinya, Yoga menceritakan mimpinya kepada Dina dan Rian. Ketiganya memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu. Bukan untuk penelitian, tetapi untuk mencari Santi. Mereka membawa beberapa peralatan, termasuk senter yang lebih terang dan kamera yang lebih canggih. Sesampainya di rumah tua itu, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan-bisikan. Mereka memasuki rumah itu dengan hati yang penuh ketakutan dan harapan. Mereka mencari di setiap ruangan, memanggil nama Santi berulang kali. Di salah satu ruangan, mereka menemukan sebuah kalung yang dikenali sebagai milik Santi. Kalung itu tergeletak di lantai, dekat dengan sebuah lubang yang dalam dan gelap. Lubang itu tampak seperti sumur tua yang sudah lama tak terpakai. Mereka yakin Santi telah jatuh ke dalam lubang itu. Ketiga mahasiswa itu berusaha untuk mengeluarkan Santi dari lubang itu. Tetapi lubang itu terlalu dalam dan gelap. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan warga sekitar. Dengan bantuan warga, mereka berhasil mengeluarkan Santi dari lubang itu. Namun, Santi sudah meninggal. Kematian Santi menambah kesedihan dan trauma mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan seorang teman, tetapi juga kehilangan sebagian dari diri mereka sendiri. Kejadian di rumah tua itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Setelah berhasil mengeluarkan Santi dari sumur tua, polisi tiba di lokasi. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa Santi meninggal karena jatuh dan mengalami luka parah di kepala. Namun, ada beberapa hal yang mencurigakan. Di sekitar sumur, ditemukan beberapa jejak kaki yang tidak dikenal, dan beberapa benda yang tampak seperti sengaja diletakkan di sana. Polisi juga menemukan beberapa rambut panjang dan hitam yang terlilit di batu-batu di tepi sumur. Rambut itu bukan milik Santi. Buku harian tua yang ditemukan Yoga di lantai atas rumah juga diperiksa. Tulisan di buku harian itu menceritakan kisah seorang wanita muda yang dibunuh di rumah itu bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu dibunuh dengan cara yang kejam. Kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Polisi menduga bahwa kematian Santi mungkin berkaitan dengan kisah tragis di buku harian itu. Investigasi polisi terus berlanjut. Mereka memeriksa latar belakang sejarah rumah tua itu, mencari informasi tentang pembunuhan wanita muda tersebut. Mereka juga memeriksa jejak kaki dan rambut yang ditemukan di sekitar sumur. Namun, hingga kini, belum ada petunjuk yang pasti tentang siapa pembunuh wanita muda itu, dan apakah ada hubungan antara kematian Santi dengan pembunuhan tersebut. Dina, Rian, dan Yoga memberikan kesaksian kepada polisi. Mereka menceritakan pengalaman mengerikan mereka di rumah tua itu, termasuk tentang kepala buntung yang mereka lihat. Polisi mendengarkan kesaksian mereka dengan seksama, tetapi mereka ragu-ragu untuk mempercayai cerita tentang kepala buntung tersebut. Mereka menganggapnya sebagai halusinasi akibat ketakutan yang luar biasa. Namun, bagi Dina, Rian, dan Yoga, pengalaman mereka di rumah tua itu adalah nyata. Mereka yakin bahwa ada sesuatu yang jahat dan misterius di rumah tua itu. Sesuatu yang menyebabkan kematian Santi. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan itu, dan mereka akan selalu dihantui oleh bayangan-bayangan dari rumah tua itu. Misteri kematian Santi dan kisah tragis di rumah tua itu masih belum terpecahkan hingga saat ini, meninggalkan teka-teki yang mengerikan bagi ketiga mahasiswa tersebut.